seperti itu. Saya persilakan Pak De Suto yang tersayang untuk menanggapi. Kita tiktokan aja Pak De. Berkat dalam, Bro. Monggo, silakan. Jadi kita yang perlu dipertanyakan, Katolik itu kan sudah, kalau dia sudah baptis dan menerima komuni, serta menerima sakramen penguatan, kok terus dibaptis lagi? Kan berarti ini menolak baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui pada ke-12 Rasul. Inilah Pak De, mohon izin Pak De, kita tiktokan aja Pak De ya. Inilah karena ketidakmengertian dan terdistorsi daripada omongan-omongan yang tidak paham juga gitu loh Pak De. Akhirnya ya itu sudah dibaptis kok dibaptis lagi. Lanjut Pak De. Terus yang dipertanyakan, Yesus yang mana lagi yang membaptis ini? Sementara kalau ajaran Katolik jelas-jelas Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus dan tumpang tangan kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus menumpangkan tangan kepada para rasul semua, dan Tuhan Yesus mengutus berdua-dua sampai ke ujung bumi. Yang diutus itu para rasul loh. Para rasul dikasih bukan kitab suci Pak De ya. Bukan. Tuhan Yesus tidak mengutus kertas ya. Bukan. Jadi Tuhan Yesus mengutus para rasul, catat ya, bukan Alkitab ya Pak De. Para rasul. Ya. Bukan lanjut, para rasul. Jadi para rasul pergi berdua-dua. Makanya kepatriakan itu ada yang pertama keuskupan Roma, yang kedua Konstantinopel, yang ketiga Yerusalem, yang keempat Antioquia, yang kelima ini saya suka lupa yang punya Rasul Petrus itu apa Bro Dwi? Ya, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Roma. Alexandria. Orang yang kelupaan itu yang keenam, yaitu Malabar. Itu yang diutus Santo ini yang tidak Santo Thomas dan Nathanael itu. Jadi keenam keuskupan ini semua diutus dua-dua. Dan untuk membaptisnya berdua-dua itu kan fungsinya untuk sebagai saksi kan Pak De, saling menyaksikan, betul, saling menguatkan. Dan Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu pulang balik Roma Yerusalem, Roma yang sekarang Mesir itu apa? Konstantinopel dan Alexandria. Ya. Konstantinopel sama Alexandria. Ritus Timur. Betul. Jadi yang saya pertanyakan, kuasa apa membaptis yang menurut ajaran liturgi Katolik yang betul-betul oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus yang disuruh menggembalakan umatnya, itu Rasul Petrus. Rasul Petrus itu perlu dicatat sebagai Bapak Paus pertama. Paus pertama, sekarang Bapak Paus sampai 266. 66 atau 67 deh ya. 66 ya. 66. Nah, itu berkat apostolik itu mengalir sampai kepada Bapak Uskup ke Bapak Paus ke kardinal ke Bapak Uskup ke presbiter membaptis, memberikan berkatnya kepada umat. Iya, kepada kita semua. Itu mengalir Roh Kudus yang ditumpangkan tangan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus dan dihembuskan Roh Kudus. Itulah yang untuk menyertai kita yang dimintakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya
roh penghibur. Jadi dari apostoliknya Tuhan Yesus dibatalin tanpa ada alur apostoliknya. Ya, kalau soal membaptis, Gereja Katolik mengakuin siapapun boleh membaptis asal yang pertama persyaratannya yaitu Tritunggal atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua sarananya, prasarananya yaitu memakai air dan yang lain-lain. Yang ketiga niatnya. Nah, kalau niat pertama sudah dibaptis di Katolik, terus ada pembaptisan lagi, ini niatnya bagaimana? Mestinya melepaskan dulu. Ya harus menolak. Harus menolak kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kalau menolak Roh Kudus, sudah dosa kekal itu. Ini yang perlu kita perhatikan pada umat-umat awam Katolik. Jadi tolong kepada saudara saya Daniel Mananta, saya hanya menghimbau karena saya tidak punya kuasa apapun untuk mempengaruhi Anda bahwa itu adalah hak privasi Anda yang menjadi pilihan Anda, tapi kami sebagai orang Katolik bahwa baptisan Katolik itu adalah baptisan yang diwariskan oleh Tuhan Yesus melalui para rasul dan turun-temurun kepada Bapak Gereja secara hierarkis. Tolong mudah-mudahan Bro Daniel Mananta melihat channel ini, karena channel Katolik banyak yang mereaksi, termasuk para Bapak klerus maupun presbiter. Dari saya itu aja dulu. Monggo, terima kasih. Berkat dalam. Ya, oke Pak Mas. Ya, berkat dalam. Berkat dalam, Pak. Ya, saya nanti ya mau menanggapi omongan ini ya. Omongan yang ini saya mau tanggapi nanti. Oke. Saya berharap kopi Luta tetap di situ ya. Oke, nanti saya tanggapi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini ya. Nanti saya tanggapi ini. Mari kita. Jadi saudara-saudara kita non-Katolik itu banyak sekali salah pahamnya dan ya asal bukan Katolik kan. Intinya itu. Asal bukan Katolik. Karena nanti kalau Katolik ya sama dengan Katolik ya umatnya nanti pindah gitu kira-kira. Oke, kita dengarkan dari Pastor Andreas Subekti ya. Daniel Mananta itu adalah sesuatu yang benar dan saya Halo sahabat Romo Bekti, masih banyak yang mengatakan bahwa ya dalam patung, dalam benda rohani itu ada unclean spirit. Tapi harus kita ingat juga dalam tradisi kekatolikan bahwa benda-benda rohani itu diberkati dengan rumusan doa yang biasa saya doakan dalam buku ini. Upacara sakramen dan pemberkatan. Saya sebutkan rumusan doanya. Tuhan Allah kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar dalam kelemahan yang tampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Maka salib itu, benda rohani itu menjadi alat bantu kita untuk mempertebal iman. Bukan salibnya sendiri yang kita lihat, tapi di balik itu bahwa ketika kita melihat salib itu, kita mengingat iman kita memperdalam bahwa Yesus itu telah wafat dan bangkit demi penebusan dosa-dosa umat manusia. Maka itulah ada diberkati benda-benda rohani itu. Pun kalau saya meyakini ada spirit, yang ada di sana bukan unclean spirit, tetapi Holy Spirit. Holy Spirit, Roh Kudus. Karena kita mohon berkat atas benda-benda rohani itu. Dan itu tampak juga dalam tradisi gereja Katolik toh. Bahwa bagi umat Katolik Kristiani, salib merupakan barang yang amat dihormati. Ya. Tetapi makna di baliknya, salib mengingatkan kita akan karya penebusan Kristus.
Maka kalaupun ada spiritnya, itu Holy Spirit. Holy Spirit. Roh Kudus yang membantu kita juga sampai hari ini untuk menghayati iman kita bahwa Yesus itu sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Semoga ini tidak memperkeruh, tapi justru meyakini. Kalau saya yakini justru ada Holy Spirit di sana, bukan unclean spirit, tapi ada Roh Kudus di sana, bukan roh jahat. Tuhan memberkati. Semoga kita semakin dewasa dalam iman dan semakin menghayati iman kita. Tuhan memberkati. Oke, kita sudah dengar yang disampaikan oleh Romo Andreas Subekti ya. Juga ada banyak sekali juga tanggapan-tanggapan dari Romo ya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat misalnya Romo Deso ya menanggapi juga. Pater Tuan Kopong juga dalam tulisannya ya. Oke. Tapi tadi saya sudah berjanji akan menanggapi ada satu orang yang mengaku di sini dia dari Protestan. Saya kurang tahu Protestan yang mana. Kalau Anda Protestan yang benar, maka Anda seharusnya punya patung juga. Sebentar, saya tunjukkan pada Anda. Protestan yang sebenarnya itu punya patung dalam gerejanya. Oke? Mau tahu? Ini ya, mudah-mudahan Anda masih ada di situ. Protestan yang sesungguhnya yang ada di Jerman bukan yang dibawa oleh Zending dari Belanda atau Jerman ya, tapi benar-benar dari aslinya gereja mereka masih mempunyai patung Yesus, patung Bunda Maria ya. Ya, mereka punya. Nah, untuk Anda sebelum saya jawab dengan dalil, Anda saksikan dulu ini. Ya, ini juga saya harus jawab ini karena ini sudah berkali-kali terus diucapkan ya.